Batas waktu pengajuan keberatan atas putusan cerai Verstek antara pesepak bola Pratama Arhan dan istrinya Aziza Salsa telah resmi berakhir pada 15 September 2005 kemarin untuk menyatakan sikap. Dengan demikian, keputusan ceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa kini sudah berkekuatan hukum tetap atau BHT. Pengadilan akan memanggil kedua belah pihak. Selanjutnya, Arhan dan Aziza akan dipanggil pengadilan untuk pembacaan ikrar talak cerai. Pembacaan ikrar talak hukumnya wajib dibacakan Arhan untuk Aziza agar putusan ini sah secara agama dan negara. Ya, setelah 2 tahun hidup bersama dan sukses membuat bapra sejagat tanah air, namun hanya dalam hitungan jam, Arhan dan Aziza sah menyandang status baru duda dan janda muda. Desas-desus beredar kabarnya Aziza yang awalnya pasrah digugat cerai Arhan, diam-diam melakukan upaya hukum guna mempertahankan rumah tangganya bersama Arhan. Pasalnya, hingga kemarin Aziza tidak memberikan sanggahan atas gugatan cerai Arhan. Teruskan dulu ya, kalau putusan Verstek, upaya hukumnya adalah verjet. Terus kemudian apa yang sudah saya sampaikan, pemberitahuan itu baru diterima oleh Aziza itu tinggal 30. Maka jatuhnya adalah tanggal hari besok tanggal 13. Karena hari Sabtu kita masukkan ke hari Senin. Itu baru terakhir. Itu ditentukan BHT dan dia batas akhir untuk mengajukan upaya hukum. Kepaniteraannya menyampaikan dari tanggal 16 September. Iya. Berkekuatan hukum tetap itu dalam konteks resmi cerai atau tidak gitu Pak ya? Atau apa? Bukan. Jadi gimana Pak? Ini salah lagi nih ya. Jangan salah, ini ikrar talak. Ya, cerai talak itu berarti ada terakhirnya eksekusinya adalah ikrar talak. Nah, maka ditetapkan lagi hari majelisnya, ditetapkan lagi hari sidangnya. Maka akan butuh waktu pemanggilan dan sekaligus untuk disesuaikan dengan jarak yang jauh dekatnya, gitu ya. Cukup ya. Berarti bisa disebutkan bahwa hari Selasa itu ikrar talak, sidang ikrar talak. Bukan, itu baru BHT. BHT-nya. Itu baru BHT. Nanti akan ditetapkan baru setelah BHT akan ditetapkan. Namun pembacaan ikrar talak cerai belum terjadi alias dikabarkan mundur. Otomatis dengan demikian Arhan dan Aziza masih sah suami istri. Lantas apa yang menjadi penyebab Arhan ataupun Aziza seolah mengulur waktu perceraian mereka? Bukan tanpa alasan, kabar Aziza masih berupaya menyelamatkan biduk rumah tangganya dengan Arhan. Pasalnya, putri sulung Andreas Rosiade itu yang sebelumnya menghapus semua kenangan manis bersama Arhan di media sosial sudah mulai melunak dan diketahui kembali mengikuti akun medsos Arhan Pratama. Fakta itu seolah menguatkan dugaan banyak pihak, Aziza masih buka peluang kembali pelukan Arhan. Ya pasti kerugiannya adalah kan ini masalah nama baik keluarga ya. Dari keluarga Aziza sendiri juga jadi tidak bagus namanya, yang dimana itu sama saja mengiring opini yang berita tidak benar. Itu laporan. Tidak, mungkin ini ya, ini mudah-mudahan ini terakhir kali bagi masyarakat Indonesia agar lebih bijak lagi bersosial media. Hal-hal yang belum tentu kebenaran jangan diposting di sosial media. Harus bertabayun dulu dengan orangnya. Ya, isu orang ketiga santer terdengar dan disebut-sebut menjadi penyebab hubungan yang kerap terlihat romantis tersebut hingga berakhir di pengadilan agama. Tidak hanya pihak keluarga yang menunggu keputusan akhir dari pernikahan baru berjalan 2 tahun tersebut, netizen yang mayoritas kaum hawa itu juga menanti status baru pesepak bola yang kini memperkuat tim Bangkok United tersebut. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut kapan jadwal ikrar talak cerai tersebut dibacakan. Aziza yang terlihat lebih banyak diam membisu dan dihantui rasa galau. Beda dengan Arhan, akun Instagram miliknya justru langsung diserbu warganet yang menantikan resminya Arhan menduda.
Ya sedih pastinya, tapi ya jalanin aja hidup ini ya. Di luar kasus perceraian, youtuber Muhammad Janah alias Big Mo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait laporan dugaan pencemaran nama baik terhadap selebgram Aziza. Nico Sihombing, kuasa hukum Big Mo, menyebut kliennya mendapat sekitar 10 pertanyaan dari penyidik. Ia juga memastikan Big Mo sudah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada pihak Aziza dan membuka peluang mediasi. Namun pemeriksaan terhadap Andi Mas Firdaus alias Resbox tidak dilanjutkan dikarenakan yang bersangkutan sakit. Kita udah hadir, kita udah memenuhi panggilan. Sebagai warga negara yang baik, kita penuhi panggilan, memberikan undangan klarifikasi. Wajib. Tadi berapa pertanyaan Bang? Kurang lebih 10 pertanyaan aja. Ya. Untuk materinya silakan tanya penyidik aja ya. Itu aja. Tapi Mas ini belum berperan sebagai apa dalam video ini? Itu materi dari penyelidikan, tanya aja kepada penyidik ya. Yang pasti dari klien kami, Big Mo, tadi sudah menyampaikan bahwa dia sudah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada pihak Aziza. Nanti kita lihat tindak lanjutnya, mungkin ke depan kami akan melakukan proses mediasi. Semoga ada ruang untuk itu, karena kita ingin ini berjalan dengan baik. Itu aja. Bang, tapi kan Memberikan berhenti dulu Bang. keterangan tapi belum semuanya karena kebetulan baru agak sakit, jadi nanti ditunda minggu depan. Proses undang minggu depan. Itu saja. Ya, terima kasih. Tanggal minggu depan banget Bang. Ya, Bertemu dengan penyidik? iya. Boleh diceritakan sudah Belum ada komunikasi, hanya ini penundaan karena beliaunya sakit. Kenapa Bang ditunda Bang? Sakit. Sakit apa bang? Masnya nih. Ya. Oh gitu. Tapi ini mendorong upaya damai nggak untuk laporannya? Karena mudah-mudahan terjadi win-win solution. Gitu aja lah. Oh Ya. gitu. Bang, boleh Bang sedikit. Ada yang mau disampaikan Bang? Siapa tadi bertemu dengan penyidik Bang? Apa yang disampaikan Bang? Tadi sekali lagi belum menyampaikan sesuatu. Ya. Hanya mengatakan bahwa mohon dapat ditunda dulu karena klien kami sudah sakit. Selanjutnya akan kami lanjutkan minggu depan. Oke. Minggu depan itu kapan Bang? Ya kalau nggak hari Jumat ya hari Selasa. Tapi sudah ada pernyataan dari pihak Pak Andre sendiri belum sih Bang terkait ini Bang? Memang sampai sekarang belum terjadi perdamaian, tapi kami masih mengadakan upaya-upaya. Bang Firdaus mungkin boleh sedikit dong Bang komentarnya seperti apa? Minggu depan aja. Minggu depan ya Bang? Ibu tapi sehat ya? Kan kemarin katanya ibu sampai mau sujud-sujud itu Bang. Tapi mungkin ada rasa penyesalan nggak sih? Maksudnya melibatkan ibu juga gitu? Tapi sedih. Sedih ya? Kalau adik sendiri Bang ikut ini nggak? Dipanggil nggak hari ini? Si Big Mo? Iya, masih ada di dalam? Hampir sama dengan kondisi rumah tangga Arhan dan Aziza. Belum lama ini dihebohkan kabar soal keretakan rumah tangga beauty influencer Tasya Faresya dengan sang suami Ahmad Assegaf yang akhirnya terbukti benar. Setelah 7 tahun menikah, pasangan yang menikah 17 Februari 2018 itu kini resmi memasuki babak perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara e-court. Sidang perdana perceraian Tasya Faresya dengan Ahmad Assegaf akan dilaksanakan pada 24 September mendatang dengan memanggil kedua belah pihak. Sayangnya, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan enggan mengungkapkan ihwal penyebab Tasya mengajukan gugatan cerai. Perkara yang masuk cerai gugat ke Pengadilan Jakarta Selatan, inisialnya LFT, penggugatnya, tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap, itu aja yang bisa kami sampaikan. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Ya. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi masih baru dipanggil untuk sidang pertama. Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya tahapan berikutnya.
Kalau untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang batas kami sampaikan, hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan. Kita tahap persidangan mediasi, tapi kalau salah satu tidak hadir dipanggil lagi. Biasanya itu kalau tahapan persidangan ya. Yang bisa saya sampaikan hanya tahapan persidangan saja. Untuk yang lainnya kami tidak bisa sampaikan. Iya, sekarang kan perkara semuanya daftar secara elektronik ya. Tidak ada yang manual. Kuasa hukum, penggugat pakai kuasa hukum. Walaupun terlihat baik-baik saja, tetapi hubungan asmara Tasya dan suaminya juga terkena diwarnai dengan pertengkaran. Video lawas Tasya saat membongkar tabiat sang suami kembali menjadi sorotan publik. Dalam video tersebut, pemilik nama Lulu Faresya itu mengungkapkan alasannya. Ketika bertengkar dengan Ahmad, menurutnya kebiasaan sang suami yang kerap menggigit-menggigit masa lalu memicu pertengkaran di antara mereka. Lain hal dengan Ahmad yang langsung pasang tangan menutupi wajahnya, memilih untuk bungkam, tidak mau memberi klarifikasi apapun saat ditanya tentang masalah rumah tangganya dengan Tasya yang sedang di ujung tanduk. Sering berantem nggak? Kalau sering gara-gara masalah apa? Sering, karena masalahnya dia susah dikasih tahu sama aku. Dulu, sekarang mending jauh. Iya, gitulah. Dulu tuh permasalahan paling sering itu adalah kalau misalnya Ahmad, dia tuh paling sering marah sama aku karena dulu tuh aku suka pakai bajunya yang kayak kebuka gitu loh. Terutama kalau nge-gym, aku tuh suka pakai tank top karena kayak kalau melihat otot itu tuh membuat Terus kalau aku sering berantem sama Ahmadnya itu karena Ahmad itu sering banget kayak mereview masa lalu gitu loh. Ntar kayak tiba-tiba nih, kamu ingat gak sih 3 tahun yang lalu waktu hari ini di jam segini dengan baju ini kamu pernah kayak gini. Dia tuh kayak pendendam gitu. Bukan pendendam, forgive but never forget. Iya, orangnya tuh kayak itu pendendam namanya. Bukan pendendam. Iya, bahasa Indonesianya dendam. Pak Ahmad, izin Pak, izin wawancara Pak. Klarifikasinya aja Pak tentang biar nggak ini Pak, biar nggak simpang siur Pak Ahmad. Izin Pak Ahmad. Pak Ahmad, izin Pak Ahmad, klarifikasi Pak Ahmad. Benar nggak sih Pak Ahmad ada orang ketiga atau masalah penggelapan dana Pak Ahmad? Benar nggak sih Pak Ahmad? Spekulasi publik pun bermunculan, mulai dari isu orang ketiga hingga dugaan masalah finansial. Di tengah itu, netizen juga makin geger karena tersiar dugaan uang milik Tasya ditilep puluhan miliar oleh suami sendiri. Bahkan netizen sampai bikin spekulasi akibat dari hal tersebut. Rumah Tasya tidak rampung dibangun setelah 4 tahun berjalan.